Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pertemuan sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, gimana kabar anak-anak bapak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama kita pada kelas 8 yaitu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum Bapak mulai, marilah sama-sama kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak absen dulu ya. Gilang Prayosetya. Ya, hadir Pak. Sofia Erdina. Iya hadir Pak. Rahmat Dhani. Hadir Pak. Muadil Akhyar. Hadir Pak. Ridho Aulia. Hadir Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Nah, setelah Bapak melakukan absen, kita mulai masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum Bapak jelaskan materi ini, pada kelas 8 ini di mata pelajaran yang Bapak ambil ini, sejarah kebudayaan Islam, kita pada bab pertama akan membahas tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Nah, selanjutnya setelah membahas itu, pada bab kedua kita akan membahas tentang kejayaan intelektual dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Setelah itu baru kita masuk ke materi yang kedua di bab 3, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Tadi kan tentang Abbasiyah, sekarang kita membahas tentang Ayyubiyah di bab ketiga. Selanjutnya lanjutan materi dari bab ketiga tadi di bab 4, yaitu pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Tadi kan sejarah berdirinya. Setelah itu pada bab 4 kita masuk tentang pemimpin besar dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Nah, setelah itu pada bab terakhir yaitu Daulah Mamluk pelanjut kebudayaan Islam. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, kita mulai pembelajarannya ya. Kita masuk pada bab 1, buka buku cetak kalian yang telah Bapak berikan kemarin. Nah, materi apa-apa saja yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang terbentuknya Daulah Abbasiyah, mulai dari faktor berakhirnya Daulah Umayyah dan juga faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Bisa anak-anak buka buku pada halaman ke-4. Nah, di situ bisa diamati gambar-gambarnya ya. Yang pertama yaitu ada gambar pada tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya. Ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada gambar yang kedua terdapat juga Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Nah, dari gambar yang telah anak-anak Bapak amati tadi, maka nanti timbullah pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan itu bisa ditanyakan nanti pada akhir pertemuan setelah kita membahas ini. Oke, anak-anak sekalian. Nah, Bapak akan masuk materi pembahasannya. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Apakah anak-anak Bapak ada yang tahu bagaimana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah?
Nah, sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Jadi perjalanan berdirinya Daulah Abbasiyah itu saling berkaitan dengan Daulah Umayyah. Nah, pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Nah, keadaan ini berlangsung cukup lama sehingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin nampak. Lama-kelamaan kemunduran itu semakin jelas terlihat. Sepeninggalan Khalifah Hisam bin Abdul Malik ini, kemunduran itu pun juga semakin nampak. Kekacauan pun terjadi di mana-mana, sampai pertikaian internal keluarga pun tak terhindarkan. Nah, jadi sudah paham ya gimana sejarah singkatnya tentang berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu dari kemunduran Daulah Umayyah. Di situ makanya terbentuklah Daulah Abbasiyah tadi. Itu penjelasan secara singkat. Nah, jadi kalian akan memiliki wawasan yang lebih luas lagi terkait terbentuknya daulah besar dalam sejarah Islam, dimulai dengan memahami apa yang Bapak sampaikan dari proses terbentuknya Daulah Abbasiyah nanti. Nah, mari kita sama-sama simak ya. Yang pertama itu Bapak akan menjelaskan faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya berkaitan juga tadi dengan Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. Nah, sejarawan pun mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah. Mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya apa sih faktor-faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah? Disebabkan oleh apa? Nah, baik. Yang pertama itu ada perpecahan internal dari keluarga Umayyah dan kerusuhan politik dalam negeri. Nah, jadi pada faktor pendukung yang pertama itu perpecahan di dalam keluarga Daulah Umayyah dan juga kisruh politik dalam negeri. Jadi kalau negara internalnya sudah kacau dan politiknya juga sudah tidak beraturan lagi, itu juga menjadi salah satu faktor kemunduran negara tersebut. Nah, yang kedua munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, siapa saja yang ada di kelompok itu? Yang pertama kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais As-Saibani, dan kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah itu siapa sih? Kelompok Syiah itu pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya yang ketiga faktor pendukungnya perpecahan kelompok suku Arab dan Arab Selatan, suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, faktor pendukung yang keempat yaitu kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Selanjutnya poin yang kelima, faktor kemundurannya faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad tadi. Nah, itu merupakan khalifah terakhir Daulah Umayyah. Nah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 1302 Hijriah. Di 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, setelah menjelaskan faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, kita masuk kepada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, anak-anak Bapak, setelah babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai berdirinya Daulah Abbasiyah, mereka menyebut dirinya dengan daulah menandakan sebuah era baru.
Nah, jadi kenapa disebut daulah? Mereka menyebut daulah itu menandakan era baru. Dan memang benar ini menjadi era baru. Nah, kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama kurang lebih 550 tahun, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, di mana pusat pemerintahan daulah Abbasiyah? Pusatnya itu ada di Baghdad, Irak, sebagai ibu kota wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah. Nah, wilayah kekuasaannya di Irak tadi, di Baghdad tadi, membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga sampai ke Eropa. Nah, dari lembar sejarah proses berdirinya daulah Abbasiyah juga tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah yang merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abdullah merupakan propaganda anti daulah Umayyah. Nah, ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Nah, tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat. Dia meninggal pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Nah, ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya. Siapa nama putranya? Muhammad bin Ali. Nah, dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti daulah Umayyah. Di kota Khurasan tadi, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan tersebut, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, namun Muhammad bin Ali lebih dahulu wafat pada tahun 127 atau 745 sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Nah, selanjutnya Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya setelah ditinggalkan oleh Muhammad bin Ali. Nah, gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, khalifah terakhir yang berada di daulah Umayyah. Nah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad. Pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Selanjutnya, wafatnya Ibrahim ini membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani tadi. Nah, Abu Abbas As-Safa dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting daulah Umayyah dan menguasainya. Nah, keadaan ini semakin membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus di Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke kota Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tadi tertangkap di kota Fustat, Mesir. Nah, dan beliau juga wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan daulah Umayyah. Nah, selanjutnya para pemimpin daulah Abbasiyah.
Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya tersebut terdapat 37 khalifah yang pernah memimpin. Nah, nanti bisa anak-anak lihat atau anak-anak catat di buku paketnya. Di situ terdapat pada halaman ke-8, mulai dari Abu Abbas As-Saffah sampai kepemimpinan dari Al-Musasim Billah. Nah, jadi bisa juga dilihat nanti pohon silsilah Daulah Abbasiyah dari mulai pemimpin pertama sampai terakhir. Nah, anak-anak bapak sekalian, setelah mengamati pohon silsilah tadi, kita masuk kepada keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, kekhalifahan Daulah Abbasiyah ini tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Nah, seiring dengan itu terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab. Perbudakan terjadi di mana-mana, kehidupan mewah juga, minuman-minuman keras, nyanyi-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana. Nah, itu merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Nah, jadi ada 2 faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, apa-apa saja faktor internal tadi? Nah, yang pertama ada hubbud dunia. Apa sih hubbud dunia itu? Yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Nah, pada periode awal Bani Abbasiyah ini berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Nah, jadi kondisi inilah yang mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah lagi daripada khalifah yang sebelumnya. Dan juga hal itu juga yang menyebabkan kelemahan atau pemborosan uang kas negara. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Nah, yang ketiga meningkatnya konflik keagamaan, yaitu antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah sejak dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tidak ada henti-hentinya sampai berakhir Daulah Abbasiyah. Nah, selanjutnya yang keempat apa faktor internalnya? Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jadi itulah dia 4 faktor faktor internal membuat runtuhnya Daulah Abbasiyah. Adapun faktor eksternal yang pertama yaitu banyaknya muncul pemberontakan. Nah, setelah periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan juga memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Nah, yang kedua apa? Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Nah, kenapa bisa bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buwayhi ini banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan khalifah? Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan juga bangsa Persia. Jadi kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, sudah bapak jelaskan itu materi dari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, faktor-faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, runtuhnya Daulah Umayyah, dan juga runtuhnya Daulah Abbasiyah ini. Mudah-mudahan anak-anak bapak menyerap ilmunya dengan baik. Nah, baiklah, berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Apa anak-anak bapak di rumah akan mendapatkan tugas, yaitu yang pertama merangkum semua materi yang bapak sampaikan tadi. Nah, dicatat, dibuat resume. Yang kedua
yang pertama tadi, buatlah resume tentang beberapa faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, siapa sih pendiri Daulah Abbasiyah? Nah, nanti itu didiskusikan. Yang ketiga itu ada faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nanti hasil diskusi anak-anak Bapak di rumah boleh disampaikan minggu depan pas pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang keempat, seandainya kalian gambarkan proses berdirinya Daulah Abbasiyah dengan pemahaman kalian sendiri, nilai positif apa yang dapat kalian ambil dari kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah kalian? Nah, yang kelima, tuliskanlah interpretasi kalian terhadap pemimpin yang adil dan apa dampaknya bagi negara tersebut. Nah, itu didiskusikan secara berkelompok dengan tertib dan saling menghargai pendapat teman-teman kita semua. Nah, baiklah, kita lanjut pertemuan kita minggu depan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah ya. Nah, baik, sebelum Bapak tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.